Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema readingan kali ini, saya ingin membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu jujur, ada seseorang yang selalu memikirkanmu. Okey guys, kita langsung saja ke gen reading hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang selalu memikirkan kamu. Seperti apa energi dia? Seseorang yang selalu memikirkan dirimu. Wow, teman-teman, kartu pertama yang muncul mengindikasikan jarak jauh. LDR ya. Mungkin kalian sedang long distance relationship atau mungkin tempat tinggal seseorang yang jauh daripada rumah kamu. Okey teman-teman, saya juga menangkap gambaran mungkin ya energi seseorang yang sedang terpisah dengan kamu, atau mungkin ada momen di mana kalian terpaksa berpisah kerana sebuah pekerjaan ataupun sebagainya ya. Kita lihatkan lagi. Teman-teman, orang ini sepertinya dengan kemunculan Fanny, saya menangkap seperti terlihat ada momen-momen bercanda, momen-momen lucu di antara kamu dan dia. Apakah kamu mungkin sedang berdealing ya dengan seseorang yang sangat suka mengusik kamu, seseorang yang sangat suka flirting dengan kamu, seseorang yang akan memastikan yang kamu akan ketawa dengan jokes-jokes ataupun gurauan-gurauannya. Saya menangkap seseorang yang humoris, seseorang yang pandai bercanda dan sebagainya ya. Okey teman-teman, beberapa yang lain saya menangkap energi seseorang yang sangat impulsif, energi yang sering berubah-ubah. Nah, hari ini mungkin ya ada momen di mana kalian akan bercanda, akan ketawa bersama, tetapi kemudiannya akan berubah menjadi sesuatu yang tidak jelas ataupun tindakan impulsif dari si dia yang membuatkan kamu merasakan hubungan ini seperti hubungan ataupun energi yang tidak konsisten. Ada kalanya panas, ada kalanya dingin. Orang yang sering berubah-ubah ataupun mungkinnya di minit-minit terakhir seseorang ini akan merubah pikirannya akan sesuatu. Mungkin sedang merencanakan sesuatu dengan kamu, tetapi di minit-minit terakhir seperti terlihat pergerakan yang secara drastis merubah segalanya. Seperti itu ya. Nah, namun sedemikian teman-teman, beberapa di antara dia di sini orangnya sangat loyalitas ya, orang yang sangat loyal, faithful ya, orang yang sangat setia kepada kamu. Cuma moodnya saja yang mungkin ya sering berubah-ubah. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Ataupun dia memandang kamu sebagai seorang yang sangat setia. Okey teman-teman, beberapa di antara dia yang lain, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi di hubungan kalian, sedang bertindak sesuatu yang menurut saya tidak memikirkan perasaan kamu. Agak kurang peka akan emosimu. Seseorang yang bertindak sesuka hatinya, melakukan segala sesuatu tanpa merujuk perkara itu kepada kamu, sehingga membuatkan kamu merasakan seolah-olah ya cinta ini bertepuk sebelah tangan. Apapun dilakukannya, keputusan yang diambil tidak diberitahu kepada kamu. Seperti seseorang yang melakukan segala tindakan dengan cara yang sangat mementing dirinya. Kamu sempat merasakan orang ini sangat mementingkan dirinya, tidak memikirkan perasaan kamu, walaupun kamu mungkin banyak bertanya, ingin cari tahu ya, tetapi dia lebih melakukan segala sesuatu untuk kenyamanan dirinya sendiri. Seperti itu ya. Okey teman-teman, anda dedak di sini. Nah, muncul kartu temperamen. Teman-teman, dengan kemunculan kartu ini mungkin beberapa di antara dia ini orang yang bukan sekadar impulsif, berubah-ubah, orang yang agak temperamen, kurang sabaran, dan juga mungkin beberapa yang lain emosi yang sering meledak-ledak. Teman-teman, saya tidak tahu ya apakah semua kartu ini ya akan hadir dari orang yang sama, tetapi kamu hanya perlu ambil kartu yang resonate dengan kamu ya. Dengan kemunculan temperamen ini teman-teman, seseorang yang sedang berada jauh dari kamu, saya menangkap energi di mana ada perubahan energi ya di hubungan kalian, dan mungkin ada sesuatu yang sedang tidak begitu baik ya, kelihatan tegang di antara kalian berdua. Mungkin sempat argumen, mungkin sempat berdebat, sempat menarik diri, sempat tidak berkomunikasi. Ini seperti energi di mana ya kamu dan dia sedang berpaling, tidak melihat ke arah satu sama lainnya. Saya menangkap energi yang seperti itu ya daripada kartu ini.
Teman-teman, dengan kemunculan temperamen ini mungkin juga ya sedikit sebanyak menarik energi seseorang yang ada kalanya seperti kanak-kanak kecil ya, seperti emosi yang keanak-anakan, mudah ngambekan, mudah tersinggung, cepat ambil hati ya, seperti seseorang yang sensitif banget, seperti itu ya, keanak-anakan. Saya menangkap gambaran yang seperti itu. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan lagi seperti apa energi dia. Seseorang yang selalu memikirkan dirimu. Bagaimana dia melihat kamu saat ini? Kita cuba lihatkan ya, bagaimana dia melihat kamu saat ini. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran impatient. Nah, ini teman-teman bukan sekadar keanak-anakan, tetapi saya menangkap gambaran, saya tidak tahu teman-teman, sama ada dia memandang ke arah kamu sebagai seseorang yang kurang sabar akan sesuatu, atau apakah mungkin saat ini teman-teman ya, ini merupakan energinya yang mungkin semakin ke sini, semakin kurang sabaran untuk melakukan sesuatu kepada kamu. Nah, ini mungkin ya sepertinya contoh teman-teman ya, di awal hubungan kalian, mungkin dia melihat kamu seperti orang yang kurang sabaran ya untuk mendapatkan sesuatu, mendapatkan kejelasan, untuk memastikan posisi kamu di hubungan ini. Tetapi semakin ke sini teman-teman ya, saya menangkap seperti energi yang mulai terbalik. Apakah mungkin saat ini seseorang yang temperamen ini mulai kurang sabaran untuk seperti melakukan sebuah aksi, berkomunikasi dengan kamu, atau mungkin ingin mendapatkan kejelasan dari dirimu. Teman-teman, saya tidak tahu di sini ya, sama ada ini menarik energinya atau ini menarik energi kamu. Atau mungkin menurut dia teman-teman ya, energi dia yang sedang melihat kamu, yang mungkin kurang sabaran untuk bertemu contohnya ya. Mungkin kamu sedang merencanakan sebuah pertemuan dengan dirinya, jikalau hubungan ini menarik energi hubungan jarak jauh. Apakah dia merasakan kamu sudah kurang sabaran untuk bertemu empat mata dengannya? Nah, ini menimbulkan seperti frustrasi, kemarahan di hati kamu. Ataupun ini mungkin energi yang sebaliknya, di mana dia seperti kurang sabaran untuk melakukan sesuatu kepada kamu. Contoh lain, jikalau kalian sedang saling diam-diaman, tidak berkomunikasi, dia mungkin sudah kurang sabaran untuk kembali terkoneksi dengan dirimu. Nah, kamu sesuaikan. Siapa yang kurang sabaran saat ini? Apakah mungkin kalian sudah berjanji untuk bertemu tetapi masih belum terlaksana sehingga menimbulkan kemarahannya di hati kamu ya, kerana kamu memang sudah kurang sabaran untuk merealisasikan pertemuan empat mata ini. Maka teman-teman, energi dia, cara dia melihat kamu seperti salah satu atau kedua-duanya mulai kurang sabaran saat ini untuk melakukan sesuatu. Okey teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih tepat lagi, kita cuba lihatkan dari energi kamu ke dia pula ya. Bagaimana kamu melihat dia saat ini? Energi kamu ke dirinya. Bagaimana kamu melihat dia saat ini? Saya terambil dua kartu teman-teman ya, tetapi saya akan ambil kartu di bawahnya ya, yang terbuka tadi. Okey teman-teman, saya menangkap gambaran kamu yang semakin kreatif. Mungkin juga ya semakin sibuk dengan pekerjaan kamu, ataupun kamu sedang mencari cara untuk melakukan sesuatu untuk dirimu, atau mencari cara untuk melakukan sesuatu untuk membuktikan dirimu di hubungan ini. Kerana kartu ini apabila bersebelahan dengan selfish, teman-teman, kamu semakin berkreasi ya, seolah-olah ingin membuktikan kepada dirinya tanpa dirinya sekalipun. Kamu mampu melakukan banyak pekerjaan, mampu memfokuskan ke arah pertumbuhan dirimu, kamu mampu untuk memperbaiki diri kamu, sibuk dengan pekerjaan kamu, dan kamu seperti tidak terdistraksi ya, tanpa dirinya di sampingmu. Saya menangkap sesuatu ini lebih ke arah pembuktian, di mana teman-teman, sama ada kamu begitu sibuk dengan pekerjaan kamu, atau kamu sedang mencari cara untuk melakukan sesuatu. Sama ada ini untuk diri kamu sendiri atau ke arah hubungan ini. Tetapi apabila diletakkan bersebelahan selfish, saya menangkap gambaran kamu memulakan sesuatu yang baru untuk dirimu. Kamu tidak lagi begitu menghabiskan waktu melakukan segala sesuatu untuk dirinya.
Mungkin teman-teman ya, kondisi kamu yang semakin sibuk di sini membuatkan dia merasakan seolah-olah sudah kurang sabaran untuk kembali berkomunikasi atau mendekati kamu. Nah, kondisi kamu yang semakin kreatif, semakin sibuk, mungkin terlihat seperti jurang pemisah ya di antara kalian berdua, yang mungkin semakin ke sini kamu yang semakin menjauh dari dirinya. Dan saya menangkap gambaran juga teman-teman daripada kartu kreatif ini ya. Sebenarnya sudah banyak yang kamu lakukan untuk kalian berdua. Tetapi semakin ke sini ya, kamu mulai merasakan ini tiba waktunya untuk melakukan sesuatu untuk dirimu. Kamu tidak mahu lagi melakukan segala sesuatu untuk dirinya. Jikalau kamu sedang berdealing dengan seseorang yang sangat mementingkan dirinya, kamu mulai belajar untuk mementingkan diri kamu. Tidak lagi seperti menghabiskan waktumu, segala upayamu ke atas dirinya. Nah, kondisi kamu yang semakin sibuk, maka wajarlah membuatkan seseorang ini semakin memikirkan kamu di sini. Okey teman-teman, wow, benar ya teman-teman. Kartu under the deck-nya mengindikasikan sebuah ketegasan. Firm, kamu yang mulai bertindak tegas untuk melakukan sesuatu untuk dirimu dan kamu tidak mahu lagi dipermainkan oleh energi yang seperti ini. Nah, kartu di tengah ini teman-teman, impulsif. Sesuatu yang tidak stabil, sesuatu yang berubah-ubah, yang akan berubah di minit-minit terakhir, membuatkan kamu kelelahan, maka kamu lebih memfokuskan ke arah dirimu sendiri. Kamu dengan tegas teman-temannya mungkin sempat membatasi diri, menjauhkan diri, atau lebih memfokuskan energi kamu ke arah pekerjaan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan sedikit ciri-ciri seseorang yang sering memikirkan dirimu. Seperti apa ciri-ciri terperincinya seseorang yang selalu memikirkan kamu? Siapa orang ini ya yang selalu memikirkan dirimu? Okey teman-teman, saya menangkap gambaran energi seseorang yang banyak rehatnya. Seperti ada momen jeda di antara kalian berdua, momen di mana dia tidak bertindak, atau mungkin ya, momen di mana dia sedang didiamkan oleh kamu. Maka mungkin teman-temannya, jikalau kartu ini diletakkan di bawah impatient, maka wajarlah saat ini dia sedang seperti temperamen ya, kurang sabaran untuk melakukan sesuatu. Dengan kemunculan Four of Swords, boleh dikatakan energi seseorang yang tidak lagi kamu pedulikan. Saya menangkap gambaran dia sering dibiarkan seorang diri, ataupun mungkin ya kondisi hubungan kalian sedang break saat ini. Kalian yang mungkin berjauhan, mulai berjarak dari segi hati, hubungan yang semakin mendingin, sehingga membuatkan energinya yang sering merasakan sendiri. Maka teman-teman, jika ada situasi seperti ini ya, energi yang dibiarkan, energi yang kamu mulai singkirkan, maka wajarlah seseorang ini bertindak seperti temperamen, impatient ya, kurang sabaran untuk mendekati kamu kembali. Saya menangkap gambaran seseorang yang banyak merenung dan berfikir dengan sedalam-dalamnya tentang hubungan ini dan memikirkan sedalam-dalamnya tentang kamu saat ini. Kemunculan Four of Swords teman-teman. Nah ini teman-teman, seseorang yang benar-benar ya merenung sedalam-dalamnya tentang kamu. Di waktu rehatnya, walaupun apapun dilakukannya ya, dia akan menghadirkan kamu lagi dan lagi di pikirannya. Seperti ada sesuatu yang perlu direnungkan dan dia merasakan seolah-olah sudah mulai tidak menemukan cara untuk memperbaiki kondisi ini atau bagaimana untuk membujuk hati kamu. Orang yang boleh dikatakan hampir berputus asa, merasakan seolah-olah apapun dilakukannya itu tidak akan berhasil lagi. Saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar sedang berpasrah. Mungkin juga teman-teman ya, orang ini sedang sakit hati dan sebagainya. Atau teman-teman ya, kamu mungkin juga sedang mendiamkan dirinya. Jikalau kamu sudah lama ya membiarkan energinya, mendiamkan dia, mungkin juga ya silent treatment si dia. Maka di sini teman-teman, ini menunjukkan dengan lebih kuat ya, mengapa saat ini dia begitu impatient, kurang sabaran untuk mendekati kamu kembali. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya, ciri-ciri seseorang yang selalu memikirkan dirimu. Nah, kemunculan kartu ini mengkonfirmasi ya, segala-galanya. Perenungan yang cukup mendalam, memikirkan kamu sedalam-dalamnya. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya.
Okey, Six of Wands. Wow, saya menangkap seseorang yang pernah kamu dukung atau orang ini pernah mendukung kamu. Orang ini sentiasa mendapatkan support ya, dukungan daripada kamu, sentiasa merasakan dirinya sangat diutamakan, dirinya sempat diagung-agungkan dan dia sangat bersemangat ketika adanya kamu. Teman-teman, orang ini memang seorang yang sangat memerlukan dukungan kamu. Tetapi apabila bersebelahan dengan Four of Swords, detik ini teman-teman dia benar-benar merasakan tidak lagi mendapat dukungan kamu. Dia tidak lagi diutamakan di hati kamu. Nah, pada awalnya kamu mungkin menempatkan dia ya di posisi yang paling penting di hatimu. Tetapi semakin ke sini, setelah direnung-renungkan dengan mendalam, dia merasakan seolah-olah ya kedatangannya tidak diterima baik olehmu. Jikalau dia datang mencari kamu sekalipun, jikalau dia mungkin ingin mengabari kamu apabila bersebelahan dengan Four of Swords, dia dapat merasakan energinya akan ditolak. Nah, ini tanpa perlu berkomunikasi ya, tanpa perlu kamu ungkapkan. Apabila kartu ini sudah berdampingan, sesuatu yang diawali dengan kebahagiaan, walaupun kamu tidak mengungkapkan itu kepadanya, dia merasakan seolah-olah ya, jikalau dia datang mencari kamu sekalipun, energinya akan ditolak. Kamu yang semakin mendingin dan kamu tidak ingin si dia ini mendekati kamu. Teman-teman, maka menjelaskannya mengapa dari tadi saya menangkap energi seseorang yang merasakan seperti menemukan jalan buntu untuk membujuk hatimu. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Ciri-ciri yang lain teman-teman, saya menangkap orang ini ramai teman-temannya, mungkin ramai followersnya, orangnya mungkin sangat terkenal atau mungkinnya dikenali oleh banyak orang. Dia tidak perlu seperti bersebelahan dengan Four of Swords ini teman-teman ya. Dia tidak perlu apa perkataan itu teman-teman ya. Dia tidak perlu membuat pengumuman ya ataupun announcing agar orang lain mendekatinya, tetapi dia memang akan didekati oleh ramai orang. Saya menangkap dari tadi walaupun orang ini agak famous, daripada segi ciri-ciri dan karakteristiknya, orangnya agak pendiam. Tetapi teman-teman, dia mudah didekati oleh orang sekitarnya. Ramai yang mengenali dia. Nah, mungkin juga dia seorang yang setia kawan. Seperti itu ya. Okey teman-teman, Ten of Cups. Saya menangkap gambaran seseorang yang bahagia banget sama kamu. Teman-teman, orang ini mungkin ya menganggap kamu seperti keluarganya sendiri. Saya menangkap dari segi emosinya, dia sangat berpuas hati, merasakan sangat beruntung dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya. Ini seperti fulfillment ya, sesuatu yang memenuhi segala kebutuhan di hatinya. Tetapi teman-teman, setelah kamu mulai menjauh, silent treatment, mendiamkan, dia benar-benar merasakan seolah-olah ya kehilangan salah satu daripada tangannya. Nah, begitu ya, seseorang yang merasakan kehilangan daripada bagian hatinya. Okey teman-teman, Five of Swords. Teman-teman, orang ini adalah orang yang boleh dikatakan hadir daripada divine masculine ya. Dia mungkin berzodiak Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. Orang ini orang yang tidak begitu mudah menyerah, ingin menang sendiri dan mungkin teman-teman dia sempat mengecewakan kamu melalui kata-katanya. Orang yang tidak memfilter, tidak memproses apa yang perlu diungkapkan dan ada kalanya kurang diplomatik ya, kurang diplomatis dan cenderung menyakiti hatimu tanpa disengajakan. Beberapa yang lain teman-teman mungkin terlalu direct sehingga membuatkan kamu begitu kecewa banget dan mulai seperti beredar pergi dari koneksi hubungan ini. Teman-teman, saya menangkap gambaran beberapa di antara kalian ya, mungkin sempat berkonflik dengan orang ini. Nah, kamu sesuaikan. Apakah ini konflik yang berkaitan dengan keluarga, konflik yang berkaitan dengan pasangan sah, konflik yang melibatkan orang lain, konflik yang melibatkan sebuah salah faham sehingga memisahkan kalian berdua. Yang pasti teman-teman, kalian berdua gagal paham, gagal menemukan titik tengah dan gagal untuk bertoleransi ke arah satu sama lainnya. Seperti saya menangkap gambarannya, kamu kecewa banget dengan sikapnya dia. Apakah dia seseorang yang mungkin, contoh teman-teman ya, seseorang yang sangat mendengar kata-kata keluarganya, begitu terpengaruh dengan keluarganya dan akan mendengar kata-kata adik-beradiknya, orang tuanya, keluarganya, sehingga ini memberikan dampak yang begitu besar di hubungan kalian. Kamu sesuaikan, seperti ada faktor ataupun campur tangan dari keluarganya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Nah, walaupun sedemikian ya, kalian berdua benar-benar mencintai satu sama lainnya. Saya menangkap ada ketertarikan yang kuat. Nah, ini teman-teman ya,
menarik energi kamu dan dia yang mungkin juga ya sempat merencanakan sebuah majlis pertunangan, ingin bernikah, dan energi lain yang sempat saya tarik di sini teman-teman ya. Beberapa di antara kamu dan dia ini mungkin ya rakan bisnes. Kamu mungkin pernah memberikan modal, membantu untuk dia membuka sebuah perniagaan, atau dia mungkin sempat memberikan kamu sedikit modal untuk membuka perniagaan. Nah, ini energi yang vice versa. Kalian ambil mana yang resonate sahaja. Tetapi teman-teman, saya menangkap di sini ya, ada campur tangan keluarga yang kuat sehingga menimbulkan konflik di hubungan kalian berdua. Sehingga ini benar-benar ya mematahkan semangat, mengecewakan kamu banget teman-teman ya. Okey, semakin ke sini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang mulai kesepian, yang banyak memfokuskan energinya kepada pekerjaan ya. Dan saya menangkap energi seseorang yang benar-benar ingin mendapatkan sebuah kepastian, kejelasan dari dirimu. Teman-teman, orang ini orang yang tidak suka bermain-main sebenarnya. Dari segi usia, mungkin ada yang seumuran atau lebih tua daripada usia kamu. Teman-teman, orang ini sangat berorientasi kan ke arah kestabilan ya, pekerjaan, dan ingin menambah baikkan penghasilannya. Beberapa di antara dia yang lain, teman-teman, orang ini bukan sekadar seorang usahawan, mungkin juga seorang yang sangat mapan. Orang yang sangat kaya, mungkin memiliki usahanya sendiri ya, ataupun teman-teman ini dengan lebih tepat lagi menarik energi seseorang yang sudah memiliki keluarga, sudah memiliki pasangan. Nah, ini teman-teman ciri-cirinya, kamu hanya ambil energi yang perlu sahaja. Ciri-ciri yang lain teman-teman, wow, dengan kemunculan Page of Wands, saya seolah-olah mulai memahami ya, mengapa seseorang ini mulai memikirkan kamu, terbayang-bayangkan kamu, memikirkan kamu dengan cara yang lebih intens ketimbang sebelumnya. Apabila muncul kartu Page of Wands, nah ini bukan sekadar ya seseorang yang ingin berkabar dengan kamu, ingin mendengar kabar berita dari kamu, ingin berkomunikasi dengan kamu, tetapi ini teman-teman ketrigger. Kerana teman-teman dengan kemunculan Page of Wands, dia dapat merasakan perubahan energi kamu, perubahan sikap kamu, perubahan energi yang kamu berikan kepada dia. Dengan lebih tepat lagi, perubahan hati kamu. Mungkin kamu yang seperti mulai ya, mengarahkan energi kamu kepada pekerjaan, memfokuskan ke arah sesuatu yang ingin kamu perbaiki di diri kamu. Kamu tidak lagi begitu ketarik ya untuk memperhatikan dirinya. Kamu tidak lagi ketarik untuk melakukan sesuatu untuk dirinya, tetapi kamu ketarik banget untuk melakukan sesuatu yang baru untuk dirimu. Nah, ini kan bersebelahan dengan selfish, melakukan sesuatu untuk dirimu. Sesuatu yang tidak kamu lakukan, yang banyak kamu lakukan di awal hubungan demi dirinya. Teman-teman, saya menangkap gambaran ya, energi seseorang yang mulai merasakan yang kamu telah berubah pikiran, kamu telah berubah hati, dan mungkin saat ini tidak berminat lagi. Okey teman-teman, ini sedikit sebanyak energi daripada ciri-cirinya. Teman-teman, saya tidak menyalahkan kamu ya, kerana dari tadi dengan kemunculan Four of Swords, nah ini teman-teman orang yang ingin dikejar, orang yang ingin diperhatikan, orang yang ingin diagung-agungkan. Tetapi apakah dia berusaha ke arah kamu? Apakah dia memperjuangkan kamu? Saya tidak merasakan itu. Tetapi emosinya terpenuhkan ya, dipenuhi dengan kamu yang banyak memberi, kamu yang banyak memperjuangkan. Tetapi orang ini seperti kurang berusaha ke arah kamu. Maka teman-teman wajarlah ya, saat ini kamu sedang memfokuskan energi kamu kepada dirimu sendiri. Maka ini sedikit sebanyak menjelaskan mengapa seseorang ini begitu intens memikirkan diri kamu kebelakangan ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Apa yang sering dia pikirkan saat memikirkan kamu? Hal apa yang sering dia pikirkan saat dia memikirkan kamu? Mengapa dia begitu intens memikirkan dirimu? Apa yang sering dia pikirkan saat dia memikirkan dirimu? Wow teman-teman, speaking of apa yang sedang dia pikirkan secara intens, wow ini seperti double confirmation ya. Kamu lihat teman-teman ya, kartu Klaus. Seseorang yang mempunyai pikiran yang benar-benar sedang rumit saat ini, berpikiran keras, dan kartu di atas Four of Swords. Teman-teman, orang ini tidak pernah berhenti memikirkan kamu ya. Seperti dia merasakan perubahan daripada sikap kamu, perubahan yang sesuatu yang kurang jelas,
sesuatu yang seperti samar-samar ya, membuatkan dia merasakan tidak jelas akan apa yang terjadi. Sempat bingung, apakah kesalahan itu datang dari dirinya atau kamu yang berubah drastis di sini. Kamu tahu teman-teman, dia memikirkan kamu secara intens kerana dia tidak dapat menyelesaikan masalah di pikirannya sendiri. Dia tidak tahu sebenarnya salah ini dari dirinya atau dari kamu yang berubah atau salah dari segala-galanya. Saya menangkap gambaran energinya melekat terus memikirkan kamu sepanjang hari. Kita lihatkan di sini teman-temannya, ini adalah kerana sesuatu yang berubah, sesuatu yang tidak jelas di hubungan kalian saat ini. Teman-teman, orang ini memikirkan, wow, ini sempat mempertikaikan ya, ketulusan cintamu, kesetiaan kamu, loyalitas kamu. Teman-teman, saya tidak tahu apakah kamu sering menyuntikkan sesuatu yang sangat meyakinkan di awal hubungannya, seperti sempat meyakinkan dirinya yang kamu ini sangat setia dengan dia, yang kamu tidak akan berubah hati, kamu tidak akan pergi dari koneksi ini, kamu tetap akan bertahan walaupun koneksi ini sulit dijalankan. Tetapi semakin ke sini, kesetiaan kamu itu sedang dipertikaikan. Kamu tahu teman-teman, apabila energi mulai menjauh khususnya dari pihak kamu, jikalau ada sebuah kedinginan, ini membuatkan dia perasaannya semakin bertumbuh ke arah kamu. Semakin kamu yang mungkin menjauh, dia pula semakin bertumbuh. Teman-teman, saya menangkap gambarannya seseorang yang sedang meragukan cintamu kepadanya. Apakah benar di awal hubungan sewaktu kamu mendeklarasi cintamu kepadanya itu benar, ataupun kamu sekadar pada awalnya panas ya, kemudiannya mendingin. Teman-teman, saya menangkap gambaran dengan kartu Tree ini, ada sesuatu yang semakin bertumbuh dari hatinya ke kamu. Mungkin teman-teman ya, orang ini tidak begitu mencintai kamu ya di awal hubungan. Tetapi semakin kamu menjauh, semakin kamu menarik diri, hubungan semakin mendingin, dia seperti semakin bertumbuh dari segi perasaannya. Semakin yakin dan percaya kamu orang yang paling tepat untuk dicintai. Mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang memakan waktu untuk mengenal pasti akan perasaannya sendiri. Teman-teman, ada kalanya ya, kita ini seperti sangat berbeda dari yang lainnya. Cara kita memproses sesuatu dengan cara orang lain memproses sesuatu itu berbeda. Maka teman-teman, mungkin kamu pasti dengan perasaan kamu. Sewaktu kamu berdealing dengan dirinya, dia mungkin belum pasti akan perasaannya. Nah, di sini teman-teman, semakin menjauh, dia semakin memikirkan kamu. Ini bukan sekadar memikirkan kamu ya, tetapi seperti semakin memikirkan keluargamu. Orang ini mungkin sempat berkunjung ya ke rumah kamu, mengenali orang tua kamu, dan seperti ada ikatan yang begitu rapat di antara dia dan keluargamu. Saya menangkap gambaran seseorang yang apabila berpisah dengan kamu, merasa berpisah dengan segala-galanya. Ini membuatkan seperti energi kerinduan ya, di mana dia seperti ingin datang, menziarahi orang tuamu, pergi ke rumah kamu, seperti kehilangan segala-galanya. Nah, ini yang sedang dia pikirkan. Apakah kamu seperti apa yang kamu katakan, yang kamu sangat mencintainya di awal koneksi ini? Itu yang sedang dia pikirkan. Wow, teman-teman, ini seseorang yang sedang pakai hati ya. Dengan kemunculan hati, saya menangkap, kamu lihat dia gambar ini ada hati yang sedang berapi-api. Orang ini seperti, nah kamu lihat dia bersebelahan dengan pohon ini ya. Pokok ini teman-teman ya. Ini bukan sekadar berbicara mengenai perasaan yang bertumbuh, tetapi ikatan yang semakin kuat daripada hatinya kepada kamu. Sementara kamu di sini teman-teman, mungkin saya menangkap energi ya. Mungkin kamu banyak menghabiskan waktu dengan keluargamu, dengan orang tuamu, kamu tidak lagi keluar rumah. Kamu seperti menemukan kebahagiaan diri. Apabila kamu menemukan kebahagiaan dirimu yang tidak melibatkan dirinya, maka membuatkan hatinya mencari-cari kamu. Teman-teman, saya menangkap perasaan seseorang yang semakin bertumbuh di saat kamu mulai berpasrah, di saat kamu mulai menjauh, ataupun kamu yang semakin sibuk dengan pekerjaan kamu. Nah, ini ada kaitan dengan hati dan perasaan teman-teman ya. Perasaan yang membara ingin mendekati kamu kerana sudah terlalu merindukan energimu. Okey teman-teman, wow. Teman-teman, tahukah kamu ya, kamu mungkin berdiri dengan seseorang yang secara perasaan telah pun sangat committed ya, sangat committed dari segi perasaannya kepada kamu.
Atau mungkin dia sering memikirkan kamu. Nah, kerana ada kartu gambar cincin di sini, kerana kondisinya yang sudah memiliki pasangan, atau dia memandang ke arah kamu yang sudah memiliki pasangan. Jikalau dia memang tahu kamu memang ada pasangan sah, apakah mungkin saat ini apabila berdekatannya bersebelahan dengan hati yang bersebelahan dengan pohon dan clouds ini, teman-teman, saya sempat menarik energi seseorang yang sempat cemburu ketika kamu menemukan kebahagiaan dirimu. Baik kamu seorang single yang menonton, atau jikalau kamu memiliki pasangan, dia cemburu banget dengan kejayaan kamu. Dia cemburu banget di saat kamu menemukan kebahagiaan itu. Dia cemburu banget kondisi kamu yang semakin pulih, semakin baik dengan pasangan sah kamu. Ada kondisi di mana hatinya membara-bara dengan perasaan cemburu. Cemburu melihatkan kamu bahagia tanpa dirinya. Ini yang sedang dia pikirkan. Kerana orang ini secara tidak langsung mungkin sangat committed dari segi perasaannya kepada kamu. Nah, ini kan bersebelahan dengan hati. Saya sempat menarik energi seseorang yang cemburu akan kondisi kamu yang semakin berhasil, kondisi kamu yang semakin tidak membutuhkan dirinya, kamu yang semakin bahagia tanpa dirinya. Wow, teman-teman, kamu lihat ya, moment tower guys. Tetapi di kartu Lenormand, ini berbeza daripada kartu tarot, teman-teman ya. Saya tidak merasakan kehancuran, tetapi lebih menangkap energi kesepian, kesendirian. Kamu tahu teman-teman, orang ini sempat melayan keegoannya. Walaupun detik ini dia benar-benar sedang ingin mendekati kamu, merindukan kamu, memikirkan kamu. Energi kesepian, tidak bertemankan sesiapa ya, seperti hanya kamu sahaja yang bisa diandalkan. Saya menangkap gambaran orang ini sangat mengandalkan kamu, baik dari segi fizikal ataupun dari segi perasaannya. Apabila tidak ada kamu, saya menangkap energinya yang sering menghabiskan waktunya sendirian. Tetapi kerana dia melayan keegoannya, nah ini teman-teman, orang yang tidak mahu mengaku kalah ya, tidak mahu terlihat lemah, dia berterusan seperti ini. Apabila dia berterusan seperti ini, nah ini kan berputar-putar sendiri. Maka teman-teman, hatinya begitu terbakar ya. Sama ada dalam kesedihan, merindukan kamu, merasa cemburu dan sebagainya. Ini energi yang sedang memikirkan kamu. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Teman-teman, dengan kemunculan letter, saya menangkap gambaran seseorang yang sudah sangat ingin ya berkomunikasi dengan kamu, tetapi kerana memiliki keegoan yang luar biasa. Nah ini teman-teman, seseorang yang sangat menjaga harga dirinya, keras kepala, keras hati, egois banget, tidak mahu tunduk. Semakin ditahan, dia semakin kesepian. Nah ini teman-teman, energi orang yang ingin melayan keegoannya. Semakin ego, dia semakin sepi. Semakin ego, dia semakin sendiri. Padahal memiliki keinginan yang begitu tegas, yang begitu kuat, untuk mendengar kabar berita dari kamu dan berkomunikasi dengan dirimu. Detik ini saya menangkap energi seseorang yang bukan sekadar ya memikirkan kamu, tetapi sedang memikirkan cara dengan begitu tegas. Bagaimana untuk kembali berkomunikasi agar kamu kembali berkomunikasi dengan dirinya seperti dulu lagi. Wow teman-teman, kamu tahu mengapa dia begitu memikirkan kamu? Waduh teman-teman, ini bukan sekadar kamu yang mungkin ya sedang mendiamkan silent treatment. Tetapi dia sempat merasakan sakit hati, seolah-olah dia yakin banget yang kamu telah memutuskan koneksi dengan dirinya. Nah ini mungkin berlaku secara cepat, secara drastis, secara tiba-tiba, sehingga membuatkan dia kehilangan kamu banget. Detik ini dengan kemunculan Scythe, dia juga merasakan, kamu tahu mengapa dia memikirkan kamu? Kerana kamu sedang membatasi diri, tidak mahu bertemu, tidak mahu berkomunikasi. Kamu sedang menjauhkan diri. Lebih parah lagi, beberapa di antara kalian di sini memutuskan untuk tidak bertemu, tidak lagi berkomunikasi. Maka teman-teman, perpisahan yang seperti ini sangat menyakitkan hatinya. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita hari ini lebih didominasikan oleh zodiak. Tidak ada kartu mayor hari ini ya. Maka teman-teman, zodiak yang muncul di pembacaan kita hadir daripada zodiak Sagittarius, Aries, Libra, Leo, Pisces, Aquarius, Cancer, Taurus, dan kita akan buka beberapa kartu lagi ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan zodiak Leo,
yang berdampingan dengan Pisces, Pisces dan Aquarius, Aquarius dan Libra, Libra dan Cancer, Cancer dan Virgo. Dan under the deck di sini teman-teman terlihat ada zodiak Capricorn. Teman-teman, kerana orang ini begitu memfokuskan ke arah energi kamu ya. Kita cuba lihatkan teman-teman ya, ke depannya. Energi seperti apa yang akan dia berikan kepada kamu sebentar lagi. Energi yang seperti apa yang akan dia berikan kepada kamu sebentar lagi. Setelah menyadari teman-teman ya, dia mungkin sangat membutuhkan kamu. Apa yang akan dia lakukan ke depannya? Energi yang seperti apa yang akan dia tunjukkan? Wow, sekali lagi teman-teman ya, walaupun sudah di-shuffle, ini adalah kartu under the deck tadi ya. Saya menangkap seseorang yang tegas seperti kartu Tower ini untuk melakukan sebuah perubahan. Dia mungkin akan melakukan sebuah ketegasan kerana dia mungkin tidak mahu kehilangan kamu. Nah, ini kan seseorang yang sedang ribet ya, memikirkan kamu di sini. Saya menangkap seperti pergerakan yang tegas, perubahan yang tegas yang akan dia berikan. Teman-teman, orang ini orang yang sangat kreatif, ataupun dia memandang ke arah kamu sebagai seseorang yang berbakat, seseorang yang kreatif. Dengan kemunculan talented, saya menangkap gambaran seseorang yang akan menggunakan kepintarannya untuk melakukan sesuatu ke depannya. Kerana dia tidak mahu kehilangan seseorang yang begitu berbakat seperti kamu. Teman-teman, orang ini sempat memuji kamu ya. Dia mulai melihatkan sisi kreativitas kamu dan dia benar-benar tidak mahu kehilangan kamu. Kita lihat lagi. Wow, saya menangkap gambaran seseorang yang sudah lama ya observasi atau observant ya, memperhatikan kondisi hubungan kalian sebelum bertindak. Maka tindakan ke depannya ini bukan tanpa perhitungan teman-teman ya. Segala sesuatu yang akan dia lakukan itu sudah dihitungkan. Wow, teman-teman, di sini ada public figure and influencer. Apakah energi ini menarik energi kamu, seorang public figure, seorang influencer, di mana dia tidak mahu kehilangan kamu, atau ini mungkin menerapkan energinya, seorang public figure, seorang influencer, maka teman-teman dia akan benar-benar meninggalkan zona nyamannya, melakukan apa yang mampu untuk mendekati kamu kembali. Nah, jikalau dia seorang public figure, influencer, maka teman-teman dia akan menemukan cara yang tersendiri untuk mendapatkan kamu kembali. Seseorang yang yakin dengan energi ketegasan darinya, dengan kepintarannya, dengan kreativitasnya, dia akan mampu mendekati kamu lagi. Ini sesuatu ya, sebuah perubahan yang akan dia lakukan sebentar lagi. Okey teman-teman, berdasarkan apa yang sering dia pikirkan tentang kamu, apa yang ingin dia sampaikan padamu saat ini. Berdasarkan apa yang sering dia pikirkan tentangmu, apa yang ingin dia sampaikan dari hatinya kepada kamu saat ini. Kita lihatkan ya. If you think I have no regrets, you are wrong. Teman-teman, jikalau kamu sempat merasakan dia langsung tidak menyesal, tidak peduli akan kehilangan dirimu, tidak peduli akan kamu yang semakin menjauh, kamu yang mungkin merasakan tidak akan memberikan sebarang perubahan ya, sama ada kamu ada ataupun tidak. Teman-teman, ternyata kamu salah ya. Menurutnya, dia memang menyesal banget ya di saat kamu mulai membatasi diri, di saat kamu mulai menjauh, di saat kamu mulai menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan dengan keluargamu, kebahagiaan dengan adik-beradikmu, orang tuamu, pasanganmu, orang sekitar kamu, tanpa merangkumi dirinya di sini. Teman-teman, dia sangat menyesal ya apabila kehilangan kamu di sini. I will come back for our love. Nah, ini teman-teman jelas ya, seseorang yang akan memperjuangkan kamu kembali ke depannya. Dia akan kembali lagi teman-teman. Walaupun ada kondisi yang sedang jedah, sedang stop ya. Menurut kamu, tidak mungkinlah kak. Dia kan seseorang yang tidak memperjuangkan. Nah, jangan terkejut sebentar lagi kerana ada energi ketegasan di mana dia akan menggunakan kepintarannya untuk mendekati kamu lagi. Okey teman-teman, kamu mungkin sudah mulai berpasrah di sini ya. Tetapi saya menangkap energi yang sudah mulai kurang sabaran dari pihaknya akan melakukan sesuatu yang pasti sebentar lagi. So silly of me to let you go. Nah, ini energi sempat menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasakan dirinya yang begitu konyol teman-teman ya, begitu bodoh kerana telah melepaskan kamu ataupun kamu yang terlepas dari genggaman tangannya.
Ini bukan sekadar energi menyesal, tetapi dia sempat memarahi dirinya sendiri. I could send different vibes from you. Detik ini teman-teman, walaupun tanpa kamu ungkapkan, dia memang bisa merasakan energi perubahan dari kamu. Vibrasi-vibrasi yang dapat dia rasakan dari energimu yang semakin berubah. I begin to realize there are certain things about me that you don't like. Nah, semakin ke sini, dia juga turut merasakan ada beberapa hal yang berkaitan dengan dirinya yang tidak kamu sukai. Perbedaannya tidak kamu ungkapkan. Maka jikalau kamu tidak menyukai sesuatu tentang dirinya, kamu mendiamkan dan bertindak pergi. Apabila energi kalian semakin menjauh, ini menyedarkan dia ada beberapa hal tentang dirinya yang kamu semakin tidak menyukai. Nah, ini teman-teman ya, mungkin kamu kurang mengenalinya di awal hubungan kalian, tetapi semakin ke sini, mungkin kamu mulai melihatkan ya, perbedaan-perbedaan di antara kalian. It's like no longer having the same interest, seperti mempunyai visi misi yang berbeda. Kamu yang merasakan semakin ke sini tidak lagi memiliki persamaan dengan dirinya. Nah, di awal hubungannya, sewaktu kamu jatuh cinta banget dengan si dia, kamu mungkin banyak mengalah. Tetapi seiring berjalannya waktu, nah kamu ingin mengalah sampai bila? Semakin ke sini teman-teman, kamu mungkin merasakan agak sulit untuk beradaptasi, mengalah demi cinta kamu kepadanya. Maka di sini teman-teman, dia dapat merasakan kamu mungkin berubah hati, kamu mungkin hilang minat kerana sesuatu yang kamu rasakan di dirinya yang tidak kamu sukai. Nah, walaupun ini tanpa kamu ungkapkan, dia dapat merasakannya. Teman-teman, kamu mungkin berdilin dengan seseorang yang memiliki intuisi yang sangat tajam, observant, dapat membaca kamu seperti buku dan dapat membaca emosimu seperti itu ya. Do you really think that I'm that type of a person? Teman-teman, ini khususnya untuk kalian yang mungkin sedang berkonflik, mengalami sebuah salah faham ya. Apakah kamu berpikir aku ini orang yang seperti itu? Apakah kamu benar-benar berpikir aku ini benar-benar orang yang seperti itu? Saya tidak tahu teman-teman ya, kesalahfahaman apa yang terjadi di antara kalian berdua sehingga dia mendapatkan gambaran kamu bukan sekadar merasakan tidak ada persamaan di antara kalian, ada sesuatu tentang dirinya yang tidak kamu sukai, tetapi melibatkan kesalahfahaman di mana kamu merasakan dia mungkin orang yang apa saja ya, memanfaatkan kebaikan kamu, mempermainkan cintamu, menghadirkan orang lain di belakang kamu. Contohnya banyak. Tetapi teman-teman, dia mengacukan pertanyaan ini kepada kamu melalui bacaan hari ini. Di saat benar-benar memikirkan kamu, pertanyaan ini begitu penting. Apakah kamu benar-benar berpikir yang dia ini orang yang seperti itu? Sempat mencurangi kamu, berbohong, memanfaatkan kebaikan kamu, melakukan sesuatu yang tidak dia lakukan. Teman-teman, seseorang ini sedang mengacukan pertanyaan ini kepada dirimu. Teman-teman, kerana hari ini ya, seperti biasa ya, ini adalah pembacaan umum. Kalian sesuaikan dengan energi masing-masing ya. Gunakan kebijaksanaan kamu di saat mendengarkan pembacaan umum. Baik teman-teman, kita cuba lihatkan dari huruf-huruf namanya. Siapa seseorang ini yang jujur selalu memikirkan dirimu? Siapa seseorang ini yang selalu ya memikirkan dirimu? Okey teman-teman, hari ini saya akan singkirkan bahagian belakang ini ya. Okey, setakat ini, dan kita ambil bahagian depan dengan kartu yang hampir jatuh tadi. Baik teman-teman, di sini ada huruf N, Q, V, G, M, W, X, I, Y, O, U, F, S, B, K, D, A dan juga huruf J di hujung sini. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa ketika seseorang sering memikirkan kamu, itu biasanya berarti dia memiliki hubungan yang cukup kuat dengan dirimu, baik secara emosional, mental atau melalui pengalaman bersama yang menyebabkan pikirannya secara alami sering melayang ke arah kamu. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.